bertemu satu-satu kan tidak mungkin. Tapi kita bisa bertemu di media sosial, kita bisa bersilaturahmi tetap terkoneksi dengan media sosial. Demokrasi adalah jalan agar rakyat didengarkan dan kehendaknya dijalankan. Kabar baik, Kabar bosku. baik ya. Bosku. Baru ini saya dipanggil ini ya, bosku. Caleg bosku ya. Ada keperluan kayak ini. Ada ya, keperluan. panggil bosku ini. Berapa nomor rekening? Nanti sebentar kan. Tidak ada. Apa kau? Kau apa ini? Sudah masuk duluan. Dari tadi saya tunggu kau. Masa kau lupa hari ini kita apa? Saya tahu, tapi kenapa tiba-tiba konsepnya ada co-host ini? Sudah, Hah? pasti sudah. Bagi-bagi rezeki. Allah, bukan bagi-bagi rezeki, bengkak biaya pengeluaran ini. Oke, selamat datang di Show Al Palu edisi ketiga. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong. Wah, Sekali penonton malam hari ini. betul. Apalagi ini kan sudah mulai banyak juga yang bergabung di live Soal Palu. Kita sekarang live di Soal Palu sudah banyak. Teman-teman. Kau usah juga dada-dada begitu. Dorong tidak peduli kau dada-dada begini atau tidak. Banyak orang merasa di dalam. Oh iya betul. Oke, kali ini Show Al Palu edisi ketiga kita ada sedikit konsep baru, ya. Ada host dan juga Co-host. co-host. Berarti orang ini ya, Cina host berarti. Kok dipanggil kok? Tidak. Kok co-host? Pendampingmu. Oh pendamping, cok ya, cok berarti dia. Oh begitu. Oh sorry, soalnya kok bacanya kok host. Oke, sudah bersama kami di sini. Mungkin kalian sudah sempat melihat juga publikasi dan juga postingan siapa bintang tamu kita pada. Tadi siang juga sudah di-announce. Kira-kira siapa ya? Kau tahu siapa bintang tamunya kita kali ini? Kayaknya artis ibu kota. Bukan. Beliau ini adalah artis. Ini jam anu sekarang ini. Oh, bukan. Jatuh talinya. Masuk jam. Ini yang pakai siapa nih? Jatuh talinya. Oh, yang pakai gendang. Nah, mungkin kalian sudah tahu siapa kira-kira bintang tamu kita pada Show Al Palu Edisi ketiga. talk show ya, edisi ketiga kali ini. Betul sekali. Ya, kita mungkin langsung saja ya. Langsung saja kita Iya. panggil kan. Tapi sebelum kita panggil, beliau ini merupakan salah satu apa ya? Bisa dibilang politisi. Politisi juga. Dan beliau ini mau mencalonkan ke Senayan 2024 ini. 2024 ini ke Iya, Senayan. 2024 ini. Amin kalau terpilih. Amin, Iya. luar biasa. Terus juga beliau ini ada singkatannya, Oh, singkatannya apa? MDS. Apa itu MDS? Medusa. Bukan. Bukan. MDS. Mardiman. Sane. Luar Langsung saja kita Langsung panggil. saja kita Bang Mardiman panggilkan. Sane. Sudah hadir Luar bersama biasa. kita ada Bapak Mardiman Sane. Halo Pak. Tidak. Oh iya. Allah, live video soalnya Pak ya. Perasaan kita yang kena stand up, tapi Bapak yang lucu. Maksudnya jangan ambil hanya kita orang, Pak. Sudah. Politisi saja, Pak. Luar biasa sudah ada Bapak Mardiman Sane, tepuk tangan dulu dong. Wih. Wah, Bapak Mardiman Halo, Pak. Sane. Apa kabar ini, Pak? Kabar baik, Kabar bosku. baik ya. Bosku. Baru ini saya dipanggil ini ya, Bosku. caleg bosku ya. Ada keperluan kayak ini. Ada ya, keperluan. panggil bosku ini. Berapa nomor rekening? Nanti sebentar kan. Tidak ada yang begitu-begitu Ya, ya. ada Nah, begitu-begitu. kita menghindari pokoknya 2024 ini hindari yang namanya money politik ya. Terus juga serangan fajar. Serangan fajar. Iya, kalau bisa ya jangan sama sekali. Hindari ya semuanya. Apalagi serangan siang dan sore. Ah, itu bahaya sekali ya. Boleh nanti tanggal 15 saja Bekasi ya. Selewat. Oke, di sini terima kasih sebelumnya Pak Mardiman sudah hadir di Show Al Palu Talk Show. Betul. Edisi ketiga. Terima kasih sudah diundang. Saya ini Gen, lihat mukanya beliau ini kadang biasa cuman di baliho-baliho. MDS. Ganteng dan aslinya ini luar biasa sekali. Jangan terlalu terbang Pak, jangan terbang iya, sekali ya, makanya. tahan dulu ya, tahan. Belum ya, jangan terbang sekali. Oke Pak, kita mau say hello sudah tadi, kenalan sedikit nih sama Pak Mardiman Sane. Ya. Saya tuh pernah dengar beberapa cerita-cerita yang orang kalau Pak Mardiman ini katanya waktu kecil ya,
itu keliling Sulawesi Tengah. Waktu kecil. Iya, maksudnya Saya pernah kecil dulu. Pindah-pindah, Iya, bukan iya. keliling. Tidak mungkin dalam- langsung begini dong. Tidak mungkin dong. keliling Sulawesi Tengah maksudnya Iya, pindah-pindah. maksudnya pindah-pindah karena pendidikan. Maksudnya pindah-pindah sekolah. SD. Oh, Iya, iya. sempatnya itu ke Poso pernah, Palu juga pernah. Ya. Bahkan sampai ke Jakarta. Iya. Nah, itu bagaimana ceritanya waktu itu, Pak? Jadi saya SD di kampung. Kampung baru atau kampung lere, Pak? Oh, beda ya? Kampungnya lama. Oh, kampungnya Bapak. Iya. Oh, gitu. Kampung sendiri. Oh, kampung sendiri. Bukan kampungnya orang. Bukan kampungnya. Kampungnya Pak Mardiman di mana? Oh, berarti dari Morowali Utara. Morowali Utara. Kenapa kau tahu? Ini kan dia Oh, ada di situ. Ah, iya, betul. Oh, ada. kan dia Ada di SD situ. tidak Oh, mungkin iya, iya. lahir di Morut, SD di mana? Lahir di iya. rumah sakit di tempat Lahir. tidur. Oh iya, lahir salah juga saya. Di situ SD di Morowali. Oke, di Morowali. SMP di Palu. SMP di Palu. SMP berapa, Pak? SMP Immanuel. Oh, SMP Immanuel. Terus Palu di Masjid Raya. Terus SMA? tamat SMA 1 di Poso. oh, Morut, Palu, Palu. Poso. Kayak bis, Baru Pak ya? Jakarta. Baru Rental, Jakarta. Rental. Oh, rental lalu, rental. Terus Jakarta itu ngapain, Pak? Kuliah? Kuliah. Atau bagembel tidak? Kuliah dan mengamen. Oh, Sempat sekalian. mengamen di sana. Betul, kali itu betul mengamen, tapi maksudnya untuk cari uang karena hidup susah. Saya bukan anak jenderal. Wah. Dapat. Oke. Jangan. Jangan. Tidak boleh menjual kesedihan boleh, di sini, tidak Pak. Jangan, Nah. jangan. Oh, Bapak selepas dari Sulawesi Tengah itu melanjutkan pendidikan S1 ya? S1, Kuliah S2, S3 di Jakarta. Jakarta. Saya ini 2 kali S3. Dua. Iya, S3 yang pertama SD, SMP, SMA, S3. Oh iya. Oke. Baru S3 yang kedua ya saya Iya. alhamdulillah. Jokes-jokes di warkop itu. Ada biasa momen domino di warkop begitu. Saya ini S3, SD, SMP, SMA. di warkop. Oh, berarti Pak Mardiman ini kenapa, Pak? Kenapa memilih kuliahnya itu di Jakarta, di luar Sulawesi? Kampus banyak. Ya, maksudnya waktu itu kan mungkin Lulus ada. UMPTN-nya di Jakarta. Oh, lulus UMPTN di Ya. Pendaftarnya memang di Jakarta. Ya. Ambil jurusan apa waktu itu, Pak? Hukum. Wah, oh iya, Pak Mardiman ini kan ada SH. MH-nya. SH itu susah hidup. MH? MH makin hancur katanya. Enggak lah. Sampai hukum master hukum. Aduh, banyak ya jokesnya. Sama jokes tuh. Ya, biar viewernya naik. Oh, gitu. Betul. Oh, ambilnya jurusan hukum. Kampusnya di mana waktu itu di Jakarta, Pak? Di Depok, Oh, di Depok. Di Depok. Universitas Depok berarti ya? Indonesia. Indonesia. Iya. Uji. Kau apa dulu? Saya dulu ITB, Pak. Apa itu ITB? Institut Toli-Toli Buol ya. Tidak bisa dipancing. Aduh. Luar Oh, biasa. di Depok, Pak, di Depok, Depok, ya. ya. Ambilnya apa? Hukum. Ya. Kenapa Pak Mardiman ini tertarik waktu itu ambilnya Fakultas Hukum? Gitu. Saya dari kecil suka dengan hal-hal yang berbau hukum. Maksudnya Waktu kecil pernah dihukum kayaknya sama orang tua. kira-kira begitu. Oh, begitu. Saya langganannya guru BP. Oke, lanjut, Pak. Ya, lanjut. Dari kecil memang suka sama hal-hal yang berbau Ya, hukum ya. saya suka dengan hal-hal yang bersifat hipotesa dan sosial terkait kehidupan kemasyarakatan. Jadi serius ini ya. Nah, jadi saya tertarik memang mengambil hukum untuk mempelajari lebih dalam mengenai hal itu. Oke. Jadi saya bukan kecelakaan. Ada kan orang tidak lolos di ini. Iya, iya. akhirnya dia Pilihan ke sini. terakhir lah istilahnya kalau Kalau sekarang. saya memang enggak. Enggak, memang dari dari awal awal Ya, langsung saya memang ambil pilihan pertama saya hukum. hukum. luar Cita-citanya apa Pak kalau boleh tahu? Memang menyangkut dengan Kalau masih hukum. kecil dulu saya ceritanya jadi camat. Jadi camat. Karena waktu kecil itu kalau camat saya dari daerah terpencil. biasa. Oke. Jadi kalau camat datang ke kampung saya dipotongkan ayam. Oh, gitu. Begitu ayam menjadi makanan Oh, mahal. memang karena privilege-nya camat Iya. bisa dipotongkan ayam. Saya kira karena jadi memang pejabat. Jadi pejabat. Ya, tapi sering dengan berjalannya waktu Berubah cita-citanya. Berubah cita-citanya dan saya memilih profesi sebagai seorang di hukum sebagai seorang advokat. Oke. Sampai sekarang. Sampai sekarang masih aktif juga Ya. sebagai pengacara ya. Sebagai pengacara. Luar biasa. Nah, tadi cerita dari Pak Mardiman Sane kan soal beliau ini pindah-pindah sekolah dari SD, SMP, SMA. Iya. Terus akhirnya memilih terbang jauh ke Jakarta untuk mengambil Fakultas Hukum untuk melanjutkan S1
S1 ya, sama kuliah, S2, nah, sama S3. S2. Iya. Nah, kemudian balik lagi ke Palu itu untuk meneruskan profesi sebagai advokat itu. Saya advokatnya di Jakarta. Oh, advokatnya di Jakarta. Saya tinggal di Jakarta, Dinda. Jadi saya buka kantor di Jakarta, berkeluarga di Jakarta. Sekarang saya tinggal di Cibubur. Enak itu Pak. Yang ayam atau yang anu Pak? Yang Bubur Manado. Oh, lain. Cibubur Manado. Ada Cibubur di Manado ada kan. Lama-lama kayaknya aduh berat sekali saya bajok dua-dua di kiri kanan. Saya mau luruskan terus. iya. Itu gunanya co-host ya. Iya, Cibubur. Supaya cair. Kan gajinya co-host tergantung dia lucu atau tidak. Iya, Betul. betul. Aduh. Agak Nah, berat. ini kan dan juga seluruh penonton show Al Palu Talk Show. Ini di luar dari pembahasan soal tadi Pak Mardiman Sane sampai sekarang ini sedang menggeluti juga satu buah bidang profesi yaitu advokat. Advokat. Ya. Nah, kita langsung to the point saja. To the point. Nah, ini kan momennya 2024. 2024. Ya. Sekarang ini kan banyak nih di luar sana. Poin apa ya? To the point langsung. Soalnya di debat-debat itu kan kalau ada istilah Oke. dijelaskan. Iya dia begitu. To the point. Mardiman. Masa saya pakai bapak sudah jengkel sekali berarti. Masalah di masa. Emosi. Iya. Sudah mau masuk tadi tiba-tiba langsung. Kan saya bilang kita yang anak stand up bapak terusin Pak Jokes. Maksudnya jangan ambil lahannya kita orang Pak. Saya mau dipercaya soal Palu nanti kita orang bahos. Bapak sudah minggu depan nanti bahos di sini. Nah ini memang sekarang kan orang lagi fokusnya Iya, banyak ini orang yang berfokus untuk kampanye Musim politik ya, lah. musim politik nih ya. Ya. Nah sebelum kita menanyakan soal posisi dan background Bapak sekarang dari hukum ke politik sebagai politisi, dari mana pada akhirnya itu bisa Tertarik. iya lah tertarik untuk ke dunia terjun politik? ke dunia. Sebenarnya dua bidang ini sangat berkait erat. Dari segi apa, Pak? Biasanya secara alami kan gini, politik dan hukum itu adalah sebuah kesatuan. Oke. Hukum dilahirkan oleh produk politik. Iya. Oh, oke betul. Ya kan? Banyak orang hukum bilang kita tidak boleh terpengaruh atau kita tidak boleh terlalu berbicara politik. Padahal hukum itu merupakan produk dari lembaga legislasi. Oh, oke. Ya kan? Jadi tidak bisa dipisahkan dua hal itu. Dan kemudian secara alami kalau kita lihat coba kalau di riset sedikit Ya. itu 60 sampai 70% presiden Amerika itu orang hukum. Betul. Gitu Iya. ya. Jadi kita mulai dari seperti George Bush, kemudian Hillary Clinton suami istri itu sama Bill itu mereka adalah para pengacara. Oke. Barack Obama sendiri adalah pengacara. Pengacara ya betul. Jadi secara alami memang bisa dilihat proporsional bahwa orang hukum itu kecenderungan dia tertarik kepada politik sangat besar. Oke. Karena ada keterkaitan antara dua hal. Itu ya hukum sama politik itu ada keterkaitan. Ada Nah, keterkaitan. Bapak terjunnya ke Politik praktis. politik praktis kah namanya atau yang pasti yang sekarang ini yang lagi Bapak mau fokuskan untuk maju ke Senayan. Nah, kenapa tidak menggeluti fokus aja jadi advokat gitu? Nah, Kenapa tiba-tiba sekarang banting setir sedikit? sebenarnya Mau nggak jadi- tiba-tiba sih, Iya. bosku. Ada historinya enggak? Ya, jadi tidak tiba-tiba juga. Kebetulan kan sewaktu masih di kampus saya pun seorang aktivis. Oke. Oh, aktivis. Ya, jadi memang saya melihat bahwa sejak saya di kampus saya menyadari penuh bahwa ada hal yang harus dibenahi dengan dasar idealisme. Ya. Ada hal yang menurut saya kurang pas begitu ya. Oke. Sehingga saya kemudian memutuskan bahwa daripada kita hanya teriak-teriak, kita hanya mengkritisi, kenapa kita tidak terjun ke dalam dan kemudian memperbaiki? Oke, menjadi pelakunya. Itu kemudian yang mendorong saya. Protes ya, maksudnya kebijakan, tapi tidak bisa berbuat apa-apa ya mending Iya, dan coba kita masuk ke dalam ya. kita greget juga, greget itu artinya gembes gitu maksudnya. Iya. Ya sudah, daripada saya tinggal di luar, saya teriak-teriak, saya maki-maki, kata-katakan begitu ya. Iya. Lebih baik kenapa saya tidak coba masuk ke dalam dan perbaiki sistem dari dalam. Oh, Gitu. gitu ya. Nah, itu kemudian memotivasi saya. Tapi kalau bicara secara politik praktis, saya terjun langsung ke partai politik. Sebenarnya bukan hal baru. Sejak saya lulus kuliah S1 tahun 2008, Iya. saya sudah langsung
terjun dan menjadi anggota salah satu partai. Oh, kader ya. Iya, kader. Di Palu atau di Jakarta. Di Jakarta, oke. Di Jakarta. Saya tidak usah sebut riwayat partainya, tapi Iya, oke lah. saya sudah berpartai cukup lama. Oh, jadi kader. Tapi jadi caleg baru tahun ini. Baru tahun ini. Baru 2024 ini. Nanti Jadi saya berpartai, terjun ke politik, mempelajari politik praktis sudah cukup lama. berarti berapa tahun itu sampai 2008 sampai sekarang. Kau hitung aja itu berapa tahun? Bukan dia itu supaya Pak Mardiman yang hitung. Coba hitung dulu. Ini harusnya bisa. Semuanya jago di Iya. Nah, tadi ngomong-ngomong soal menjadi seorang politisi nih, ya. Setiap calon legislatif ya yang ingin maju mau ke kancah apapun ya, mau DPD kota, DPRD kota, provinsi, bahkan DPR RI ya, pasti punya tujuan. Ya. Kalau tadi kan Pak Mardiman sudah sedikit menjelaskan ingin memperbaiki sistem-sistem yang mungkin kurang memihak sama masyarakat. Ya, Ya. Tapi pasti kan dalam benak dan hati seorang Pak Mardiman pasti ada sesuatu yang lebih besar lagi yang ingin diperjuangkan. Nah, kira-kira apa yang mau Pak Mardiman perjuangkan sebagai orang yang ingin berangkat ke Senayan ini? Ya, tentunya saya sebagai insya Allah bila Tuhan berkenan, saya akan menjadi wakil rakyat dari Dapil Sulawesi Tengah. Oke. Provinsi kita ini kan, Dinda, adalah provinsi yang baru sekarang kita sadari bahwa kaya. Oke. Sejak provinsi ini berdiri tahun 1974, Ya. kita tidak pernah masuk sebagai provinsi, 1964 kita tidak pernah masuk sebagai provinsi terkaya. Oke. Tapi tahun 2022 saya ada data dari Ditjen Pajak bahwa kita adalah salah satu provinsi nomor urut 6 yang memberikan sumbangsih PNBP, penerimaan negara bukan pajak Terbesar ke-6 ya? ke-6. Jadi negara ini dari itu baru dari satu sektor, dari nikel saja. Oke. Ya kan? Berarti kan negeri yang kita diami ini, Sulawesi Tengah ini kan adalah daerah yang kaya. Ya. betul. Gitu. Jadi tapi di satu sisi ada juga data yang saya dapatkan dari Departemen Sosial bahwa angka stunting dan kemiskinan ekstrim masih tinggi Di Sulawesi Tengah. di Sulawesi Tengah. Jadi kan kita seperti tikus yang mati di lumbung padi. Kita Kayak, kaya, tapi banyak masyarakat kita yang belum merasakan kekayaan dan kesejahteraan itu. Tidak seimbang, Pak. Tidak seimbang. Itu yang mendorong saya kemudian, berarti ada yang salah nih. Oke. Ada yang harus diperjuangkan. Ada yang harus disampaikan aspirasi itu. Nah, itu membuat saya dalam tanda kutip pulang kampung. Ya. Pulang kampung ke Sulawesi Tengah, kampung kita ini. Ya. Bahwa ada hal yang harus diperjuangkan dan kita tidak boleh diam saja melihat hal-hal ini terjadi gitu. Saya kira itu kerinduan mendasar dari dalam hati saya. Hatinya Pak Mardiman. Kalau itu kan untuk masyarakat luas. Ya. Khususnya untuk milenial atau Gen Z lah. Apa? Ada hal yang Bapak Mardiman perjuangkan? Tidak, di rumah cuma Maggie Z dia. Bukan Gen Z. Oh, Gen Z. Bukan. Sorry. Ya. Maggie Z itu yang snack itu ya? Ai, sate nyamuk. Ai, sudah. Pigi saya. Memang umur dengan anak Iya, beda. kan zamannya iya. bapak kayaknya itu. Snack. Snack. Sekarang lain snack. Iya, ada snack itu sekarang, Pak. Oke, ini langsung Jadi gini ke- Dinda, kita Ya. Khususnya milenial. saya sih masih masuk milenial ya, Iya. karena Iya. milenial itu kan terbagi 3. Oke. Generasi X, Y, dan Z. Iya. X itu dari kelahiran tahun 80 sampai tahun 90. Generasi Y itu tahun 90 sampai 2000. 2000-an. Di atas 2000 itu sudah generasi Z. Ya. Nah, jadi boleh dong kalau bicara itu. Iya. Pertanyaanmu tidak salah, Dinda. Oke. Terima gaji. Terima gaji. Terima kasih. Siapkan dah. Tadi maksud tidak siapkan dah. Nah, itu kira-kira apa itu, Jadi Pak? begini, kita sekarang mengalami era disrupsi. Ya. Disrupsi itu mengakibatkan banyak lapangan kerja menjadi hilang. Oke. Ya kan, ke depan diprediksi bank akan menjadi digital. Berarti kasir akan hilang dan sebagainya. Kemudian contoh ini ya, profesi yang akan hilang. Guru akan berkurang. Karena dulu satu guru hanya bisa mengajar 60 murid di satu kelas. Ya. Tapi sekarang dengan teknologi Zoom dan lain sebagainya, satu dosen, satu guru bisa mengajar banyak universitas. Berarti kan ada pekerjaan yang hilang. Tapi di satu sisi
ada hal-hal yang bersifat ekonomi kreatif seperti yang kita lakukan malam ini. Iya, betul. Ya kan? Ini tidak bisa kita bayangkan 10-20 tahun yang lalu akan ada acara seperti ini. Betul. Acara seperti ini 10-20 tahun yang lalu kita hanya temukan di media-media mainstream. Betul. Iya kan? Di RCTI, di SCTV, di TVRI dan sebagainya. Tidak ada begini. Tidak laku kamu 10-20 tahun yang lalu. Tidak laku. Betul, betul. Belum Ya lahir kan? juga saya lah. Karena belum Iya betul juga. Iya, masih kecil saya lah. Jadi maksudnya impian saya terhadap kaum milenial ini adalah mereka bisa berubah, kita bisa berubah karena begini. Kita memang hidup masih di dunia yang sama. Oke. Tapi kita sudah hidup dengan gaya yang berbeda, dengan lifestyle yang berbeda, dengan profesi yang berbeda, bahkan dengan iklim usaha dan kondisi yang tidak sama lagi dengan orang tua kita. Jadi orang tua kita itu tidak bisa lagi bilang ke kita, minta maaf ini, saya bukan bermaksud merendahkan pekerjaan konvensional ya. Sekali lagi tidak. Sekali lagi tidak. Tapi saya harus sebutkan di sini bahwa masa depan itu tidak harus menjadi minta maaf ini ASN. Tidak harus menjadi polisi, tidak harus menjadi tentara. Pekerjaan-pekerjaan yang orang tua kita selalu memimpikan itu. Sehingga kadang-kadang anak-anak muda ini mereka tidak tahu bahwa seperti ada, ya saya sebutkan seperti Atta Halilintar, YouTuber, TikToker segala macam. Mereka bisa sukses, mereka bisa mewujudkan impiannya, punya segalanya dari hal-hal yang tidak pernah ada di zaman orang tua kita. Betul. Profesi baru. Jadi menurut saya ini harus dibawa ke ranah yang lebih serius. Regulasi khususnya untuk milenial Sulawesi Tengah, karena kita bicara Sulawesi Tengah ini. Ya. Regulasi itu harus memayungi adik-adik kita atau generasi Z ini supaya mereka menyadari bahwa iya, saya harus jadi diri saya sendiri dengan kondisi yang ada sekarang. Nah, dan itu regulasinya harus memayungi itu. Regulasi peraturan hukum harus memayungi itu. Kalau yang mungkin belakangan ini terpikirkan sama Pak Mardiman Sane sendiri, kira-kira andai aminnya terpilih nih. Amin. Ya, kira-kira langkah apa yang Pak Mardiman akan lakukan lebih awal dulu nih untuk para generasi Gen Z kita ini, anak-anak muda di Sulawesi Tengah? Ya, saya akan memperbanyak pusat pendidikan ekonomi kreatif. Jadi pendidikannya tidak formal. Selama ini kan kita menganggap bahwa pendidikan formal itu S1, S2, S3 tadi. Ya kan, tapi percayalah sebenarnya itu tidak menjadi tolak ukur yang paten atau ya bahwa seseorang harus sukses kalau dia punya pendidikan formal. Enggak juga, enggak begitu. Justru yang dibutuhkan ke depan adalah keterampilan dan keahlian. Dan kadang-kadang ini tidak berbanding lurus, bosku. Saya adalah salah satu lawyer dari smelter yang ada di Morowali. Saya tidak usah sebutkan smelternya. Jadi saya pernah sedih. Ini cerita real ya. Jadi waktu itu seleksi penerimaan dari teknik mesin. Nah, saya dengan bangganya mendampingi HRD pada waktu itu memeriksa beberapa lamaran. Lalu saya temukan ada satu IPK dari teknik mesin salah satu perguruan tinggi terkemuka dan terbeken di Sulawesi Tengah. Saya tidak usah sebutkan nama perguruan tingginya ya. Nanti sesudah ini di belakang baru kita minum kopi. Boleh. Itu IPK-nya 3,9, itu cum laude tuh. Teknik mesin 3,9. Berarti logika saya, ini anak pasti pintar. Pasti bisa mengerjakan sesuai dengan kualifikasinya. Nah, lalu dilakukanlah seleksi. Dia disuruh bongkar, waktu itu saya ingat betul, dia disuruh membongkar gigi persneling mobil. Saat itu. Ujiannya itu. Karena kan teknik mesin kan? Iya, betul. Nah, disuruh membongkar gigi persneling, habis itu disuruh susun ulang dan dia jalankan mobilnya. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, dikasih masuk gigi 1, itu mobil mundur. Iya, saya nggak tahu. Sampai akhirnya itu orang asing yang saya malu juga. Dia bilang, ini kok kertasnya tidak sesuai dengan keahliannya ya. Iya, jadi padahal cum laude 3,9. 3,9 loh, bro. Betul. Tapi itu mobil jalan mundur. Dikasih masuk gigi 1 mundur. Berarti kan mungkin ada, ya saya nggak tahu lah bagaimana ceritanya itu barang. Jadi maksud saya tidak ada korelasi antara tingginya pendidikan orang dengan keterampilan dan keahlian yang dia punya ya. Sementara sekarang ini negara dunia sedang mengarah pada keterampilan, pada keahlian. Baru-baru ini saya membaca di salah satu media bahwa yang berhasil hacker ya, yang membobol sistem pertahanan Mossad dan CIA itu justru anak yang tidak tamat
SMA. SMA ya. Gitu. Jadi hal-hal seperti ini kan kita perlu melihat nih adik-adik kita nih. Jadi pendidikan tidak harus formal, tapi kalau memang bisa diformilkan kenapa tidak? Tapi impian saya adalah adik-adik kita bisa memperoleh pendidikan sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan passionnya. Bahasa Kailinya itulah kira-kira. Berarti Bapak akan membuka apa ya, semacam kayak sekolah non formal seperti itu ya, pelatihan. Ya, Pelatihan. impian saya sih begitu. Itu ya. Impian saya jadi kayak sekolah karakter, kemudian membawa adik-adik kita untuk paling tidak dia mengenal diri dia sendiri. Oke. Karena saya yakin semua manusia diciptakan unik. Ada 6 miliar penduduk dunia sekarang, ada 6 miliar sidik jari, ada 6 miliar retina mata, ada 6 miliar detak jantung. Berarti tidak ada manusia yang sama. Lalu kenapa kau harus memaksa orang sama dengan impian dan cita-cita kita? Nah, jadi saya ingin mendorong milenial ini betul-betul dia mendalami dan menjalani hidupnya berdasarkan passion yang Tuhan taruh di dalam hatinya. Tidak terpengaruh oleh kata-kata orang tuanya, kata-kata tetangganya, kata-kata pacarnya. Saudara pacar kamu dua? Ada aman. Bahas yang ini Saya tiba-tiba agak sensitif kalau bicara itu kan. Nah, jadi ya, udahlah pokoknya begitu. sudah diseriusi punya pembahasan. Masalahnya Tiba Bapak kuliah. iya, aduh pertanyaannya menjebak. Masalahnya satu kota Palu menonton ini. Oke, berarti Ya. seperti itu ya, Bapak punya keinginan untuk Dream saya itu. dream ya? Nah, dream saya itu supaya namanya juga saya mewakili rakyat kan, mewakili rakyat. Jangan sampai jadi wakil rakyat. Kau ingin kaya kan, sudah saya wakili. Kan kadang-kadang satirnya begitu kan? Iya, betul. Kau ingin kaya, sudah saya wakili. Kau ingin mobil, saya sudah punya. Nah, tapi kan tidak begitu. Jadi ketertarikan saya untuk menggarap suara milenial ini karena menurut data KPU kalau saya tidak salah, penentu demokrasi kita di tahun 2024 ini sampai ke depan adalah generasi Z. Mereka sekarang sudah 54% dari pemilih. Nah, sementara teman-teman ini, adik-adik kita ini cenderung apatis. Dengan politik. Alah, politik. Alah, bicara politik. Enggak, mereka nggak tertarik. Jadi, saya berharap mereka punya alternatif. Alternatif. Oh, ada juga politisi yang memikirkan milenial ya, gitu. Ada juga politisi yang memikirkan milenial. Jadi mereka tidak boleh apatis, apalagi sampai golput, kan rugi itu. Rugi. Mereka tidak ikut menentukan arah demokrasi kita. Kamu udah tidak golput toh? Tidak boleh. Tidak boleh. Makanya nanti kalau bisa kayak pas tanggal 13 malam itu, tempat-tempat nongkrong semua itu disuruh tutup. Bahaya. Iya. Bahaya. Orang nongkrong ngopi sampai jam 4 subuh pagi. Tak tidur. Tak tidur. Betul. Baru anak-anak zaman sekarang jam 4 subuh. Iya, kaum rebahan ya. Bangun tanggal 15. 15 Maret lagi. 2 bulan dia tidur. Berarti Pak Mariman ini punya dari impiannya Pak Mariman tadi soal anak muda, terus juga kenapa brandingan dan juga cara Pak Mariman bergerak untuk kampanyekan dirinya Pak Mariman. Muda adalah kekuatan. Iya, muda adalah kekuatan. Ya. Memang sasarannya pengennya anak muda lebih berdaya, lebih bagus lagi ya, lebih hebat lagi nanti. Iya, karena persaingan kita, bosku, itu semakin ketat. Saya pernah membaca data bahwa tahun 2045 saat Indonesia emas, 100 tahun Indonesia merdeka, itu satu lapangan kerja atau satu profesi itu diperebutkan oleh 18 orang. Dan 18 orang ini tidak hanya rekan satu negaramu, apalagi rekan satu daerahmu. 18 orang ini bisa berasal dari mana saja. Jadi jangan-jangan tahun 2045 untuk jadi supir taksi pun atau untuk jadi satpam pun kau harus bersaing dengan satpam dari Amerika. Bisa jadi. Karena sekarang ini kan dunia menjadi borderless, tidak ada batasan. Ya. Dan yang kita lakukan malam ini membuktikan bahwa borderless itu memang betul-betul terjadi karena teknologi. Kita sekarang bincang-bincang di sini, teman-teman kita bisa nonton di Luwuk, di mana semua sana. Ya kan? Itu tidak terjadi 10-20 tahun yang lalu. Enggak terjadi. Jadi hal-hal yang ini harus kita antisipasi ke depan supaya generasi kita tidak kemudian terintimidasi atau generasi kita juga bisa bersaing. Nah, kemarin Pak Jokowi
baru kaget dengan data dari Departemen Pendidikan Nasional bahwa angka sarjana apalagi S2 dan S3 di Indonesia sangat rendah. Kita hanya 0,24% dari populasi. Tetangga kita saja Malaysia sudah 3,4%. Sehingga waktu itu kalau saya baca satu media, Pak Jokowi bilang ini harus digenjot nih sumber daya manusia kita. Gitu kira-kira. Jadi serius gitu. Iya. Dari sekian ya, tepuk tangan buat Pak Mardiman, Luar biasa. Saya kalau Pak Mardiman ini bicara saya terhipnotis. Terhipnotis kan? Karena auranya beliau ini Luar biasa. tidak kritis, tidak keras, tidak apapun itu, tapi Ada lagunya itu dulu Linda. Kau auraku. Itu siapa yang nyanyi? caleg saya terus aja nih bukan. Fokus aja. Iya. Tadi mas stand up maunya bapak mas stand up juga. Mau menyanyi lagi. Aduh, so takut semua kita ini pak. Aduh. Saya ini mau coba mewakili secara garis besar orang-orang yang nonton ini Pak. Iya. Kita di sini istilahnya mumpung ada Bapak juga. Biasa ini dia biasa nih ya. Anggota dewan ini kalau sudah terpilih ya susah ditemui Pak. Itu biasa nih, ini biasa ya. Nah, kira-kira Pak Mardiman ini akan menjadi anggota dewan yang sudah pernah terpilih sebelum yang ketika pas kita datang Pasti tidak. Ada Bapak. Ada ke luar kota. Pasti tidak. Hentikan Ferdinand. Nah, coba. Mumpung kita juga lagi live nih, maksudnya biar kalau misalnya itu paling tidak ada rekam jejaknya. Ya. Yang kayak begini nih. Jadi begini, sekarang itu kepemimpinan bergeser, paradigmanya bergeser dari top down ke bottom up. Nah, dulu semua perintah datang dari atas, sehingga masyarakat tinggal melaksanakan dan rakyat tinggal melaksanakan. Tapi demokrasi yang terbuka itu akhirnya memungkinkan menjadi bottom up dari bawah ke atas. Nah, ini sesuai dengan definisi demokrasi. Dari banyak definisi demokrasi, salah satu yang saya suka itu definisi demokrasi dari PBB. PBB bilang begini, demokrasi adalah jalan agar rakyat didengarkan dan kehendaknya dijalankan. Nah, ini luar biasa ini. Pernah dengar tidak ini? Pernah ya? Dengar di mana? Jadi demokrasi adalah cara bagaimana rakyat didengarkan dan kehendaknya dijalankan. Kita tidak bisa berpikir rakyat Korea Utara dijalankan kehendaknya, enggak. Iya kan? Tapi kita bersyukur hidup di negara ini di mana kehendak masyarakat mayoritas akan dilaksanakan karena ada keran demokrasi namanya. Nah, sehingga percaya atau tidak itu sebuah hal yang sebuah hal yang niscaya akan terjadi, bahwa pemimpin dengan gaya lama dengan gaya teknokratik, dia duduk di atas singgasana itu pasti akan ditinggalkan. Nah, jadi saya percaya dan saya sendiri adalah orang yang berkomitmen ke depan, apalagi kita milenial begini kan, memang bertemu satu-satu kan tidak mungkin. Tapi kita bisa bertemu di media sosial, kita bisa bersilaturahmi tetap terkoneksi dengan media sosial. Tapi banyak yang bilang pileg, apa bedanya pileg dengan pilkab? Nah, kalau pilkab kalau lupa jadi katanya begitu. Kalau pileg, kalau jadi lupa kan, katanya kan begitu kan. Tapi saya memberikan garansi kepada penonton ini Palu. Apa ini? Soal Palu. Nah, kepada penonton soal Palu. Bikin Instagram live lagi berarti Pak Mardiman ini. Soal Palu ya, kepada soal Palu bahwa saya adalah orang yang pasti berkomitmen, karena tidak mungkin saya datang kemudian saya nanti lihatlah buktinya ke depan bahwa saya tidak akan seperti itu. Luar biasa. Bapak ya? Ya, janji saya. Nah, screenshot ke layar. Banyak nonton dah. Banyak nonton. Oke, kalau gitu sebenarnya masih banyak sekali yang pengen. Iya, banyak sekali yang kita mau tanya-tanya. Sama Pak Mardiman. Iya. Waktu juga. Waktu yang ini ya. Kalian juga sibuk kan? Saya dengar kamu habis ini dipanggil Pak Gubernur atau Pak? Tidak juga. Oh tidak. Iya, ini dipanggil KPK saya. Ya, pokoknya masih banyak hal yang Iya. kita bicarakan, cuman Betul sekali. juga ya. Jadi
Kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol, ajak-ajak Bapak sharing, kira-kira gimana caranya? Bisa follow media sosial saya. Oke. Oh bisa. Jadi ada Instagram, ada TikTok, ada FB, ada juga YouTube. Cari saja Mardiman. Nama saya unik, Dinda. Tidak ada mungkin nama Mardiman Sane di Sulawesi Tengah ini. Jadi kalau ketik Mardiman Sane di semua lini media sosial, Tidak ada samanya. tiada samanya. Gua Sane Bayern Munchen. Leroy Sané pemainnya Munchen. Tapi kan Tetap Mardimannya. Mardimannya ini ndak ada Ren. Bukan Saninya, itu Leroy Sané. Langsung keluar ya. Ya bisa DM saya di situ, atau juga bisa menghubungi saya lewat nomor telepon. Oh bisa. Ya. Baru ini orang bagi-bagi nomor telepon. Oke, kita berharap semoga apapun yang ingin kalian diskusikan dengan beliau Bapak Mardiman Sane, semoga bisa terrealisasi. Ya. Amin. Amin. Kita juga mau doakan semoga Pak Mardiman sehat-sehat selalu. Betul. Terima kasih, Bro. Lancar-lancar urusannya sampai menjelang hari pemilihan nanti. Hari pemilihan. Ya, kita berharap setelah tanggal 14 Februari masih akan Masih bisa ngobrol juga. Nah, begini saja, kita bikin janji saja. Kan sekarang lagi musim nazar. Oke. Kalau si Anu, kita juga bolehlah ikut-ikut dikit. Nah, boleh. Nah, jadi kalau nazar politik, kalau insya Allah Tuhan berkehendak saya jadi, saya akan datang lagi ke sini. Oh, oke. Di soal Palu. Di Soal Palu. Kalau cuma datang toh juga. Iya, bisa juga. Minggu depan dah. Iya. Artinya iya toh? Sudah lah. Tapi realisasinya akan dibuktikan setelah nanti. Iya. Jangan sekarang, kita Betul. tidak mau juga ya. Jangan juga tak kabur kan? Kita juga tidak mau juga kalau misalnya Bapak tiba-tiba besok datang kemari bawa sesuatu, kita tolak ya. Iya. Tapi sesudah tanggal 14 kan boleh. Boleh. Sesuai tanggal 14 nantilah. Dan itu yang akan kita Iya. tagih juga nanti. Iya, pokoknya tanggal 14 tanggal 15 jam 12 malam. Itu kan sudah perpisahan tuh. Nah, saya akan datang lagi ke sini. Jam 12 lewat 1 detik saya sudah di sini. Oh, tidak yuk begitu. Oh, iya. Jangan juga, Pak. Kan semua setengah 15. Tidur orang. Tidur orang. Oh, tidur orang. Tidur orang. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Pak. Siap. Mardiman. Terima kasih, Pak. Luar biasa. Lancar-lancar. Oke, terima kasih buat kalian semuanya yang sudah menyaksikan dan juga menonton show Al Palu Talk Show live. Edisi ketiga. Betul sekali. Jangan lupa buat Edisi kalian ketiga. yang ketinggalan nonton ini bisa buka dan juga cek di YouTube Soal Palu. Jangan lupa subscribe juga ya. Betul sekali. Subscriber. Subscribe Pak. Oh, subscribe. Sudah mulai mencek. Iya, kan semua habis tadi. Sudah mulai ya. Sudah semua habis tadi. Masih bajok. Oke, saya Rezi Brady undur diri dan Saya Genta Tolemba pamit undur diri. Saya Mardiman Sane. oke semuanya sampai jumpa. Sampai ketemu. Bye bye.